Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Sukabumi. Ini adalah bor rotary hammer Makita tipe HR2470 yang bisa 3 mode. Bisa untuk bor biasa, bor besi, kayu, bisa buat bor tembok, beton, dan bisa juga buat bobok beton, coran. Dan pada kesempatan video kali ini saya mau ngasih tutorial sederhana aja guys, yaitu cara mengganti arang atau karbon brashnya. Buat pemula yang belum tahu cara mengganti arangnya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Pertama, kita buka dulu ketiga baut bagian belakang. Kita buka tutup bagian belakangnya dulu guys. Sebenarnya saya juga belum tahu pasti ini penyakitnya dari karbon brush atau bukan. Cuman kata si pemilik minta gantiin karbon brushnya. Nah, untuk letak karbon brush mesin bor rotary hammer, dia nyatu sama saklar bolak-baliknya ya. Nah, di sini guys untuk rumah karbon brushnya. Dan emang untuk karbon brushnya ini juga udah habis, udah pendek. Ya udah habis banget ini mah guys. Nah, dia ada perkeongnya ya. Jadi karbon brushnya itu ditekan sama perkeong supaya karbon brush neken ke armaturnya guys. Seperti biasa di sini akan saya coba tes dulu menggunakan multitester. Meskipun ini cuman ganti karbon brush, tapi saya selalu ngecek dulu guys. Bisa kalian perhatikan ya di jarum multitesternya. Untuk cara ngeceknya, kita sambungkan kabel multitester dengan kabel warna hitam dan kabel warna putih yang nyambung ke saklar. Ya, ini jarum multitesternya nggak berjalan. Ini mati total guys. Tapi nanti kita lihat aja ya guys, setelah diganti karbon brush yang baru, jarum multitesternya bisa bergerak gak atau bisa berjalan gak gitu guys. Kalau misalkan diganti karbon brush yang baru masih mati juga, berarti penyakitnya bukan hanya dari karbon brush doang. Cuman di sini saya akan ngasih tutorial untuk cara mengganti karbon brushnya aja ya. Karena saya yakin pasti masih banyak yang belum tahu, yang belum bisa untuk cara mengganti karbon brush mesin bor rotary hammer. Apalagi seorang pemula. Nah, di sini untuk cara melepaskan karbon brushnya, atau misalkan kita mau membuka saklar bolak-balik atau mau membuka armatur, kita itu harus melepaskan dulu karbon brush dengan cara kita tarik dulu perkeongnya ke belakang menggunakan apa aja yang sekiranya bisa kita gunakan. Nah, seperti ini. Ditaruh di samping kayak gini guys. Lalu untuk kabel karbon brushnya kita tarik ke belakang supaya nggak mentok karbon brushnya guys. Dan untuk yang satunya lagi, ini kita tarik juga perkeongnya, karena di sini ada karbon brushnya juga guys. Nah, seperti ini diangkat, lalu kita taruh di samping. Saklar bolak-baliknya sambil diputar aja kalau kalian kesusahan. Kayak gini. Jangan lupa untuk menarik kabel karbon brushnya supaya karbon brushnya nggak masuk ke dalam ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mengganti bearing atau mau mengganti armatur, kalian tetap harus melepaskan karbon brushnya dengan cara seperti ini guys. Cuman di sini saya hanya mau mengganti karbon brushnya aja ya guys. Bisa kalian perhatikan di bagian saklar bolak-baliknya ini ada kuncian di bagian dalamnya guys. Jadi kita ke belakangin dulu, kita dorong kunciannya, lalu kita congkel. Ini sambil kita angkat ya, sambil didorong kunciannya, sambil kita angkat saklar bolak-baliknya guys. Berbeda dengan merek Bosch. Kalau merek Bosch nggak pakai kuncian seperti ini, dia langsung menggunakan per. Jadi tinggal kita congkel aja atau tinggal kita angkat aja kalau untuk merek Bosch. Kalau yang ini kita harus menahan kunciannya dulu ya, kuncian bagian dalamnya, sambil kita tarik saklar bolak-baliknya guys. Nah, jika sudah tinggal kita tarik aja. Ini langsung lepas guys. Pastikan karbon brushnya nggak mentok ke bodinya guys. Nah, seperti ini ya untuk isi dari saklar bolak-balik mesin bor rotary hammer merek Makita. Kayak gini guys. Nah, jadi karbon brushnya itu ada di sini. Kita lepaskan dulu ya untuk karbon brushnya. Ini ada soket kuningannya guys, jadi kita lepasin. Ini karbon brushnya udah habis banget ya, udah melewati batas ini guys.
dua-duanya ini habis ya. Jadi rata habisnya ini guys. Berarti armaturnya masih bagus nih. Biasanya kan kalau udah kena itu armaturnya kadang dia habis sebelah, kemakan sebelah karbon brashnya guys. Tapi nggak semuanya kayak gitu sih, beda-beda ya. Untuk karbon brashnya ini ukurannya 325A. Untuk bor rotary hammer merek Makita HR2470. Ukurannya 325A seperti ini, yang model ada soketnya guys. Ini sama dengan mesin gerinda Makita 9553B. Modelnya ada soket kayak gini guys. Ini tinggal kita tancepin aja soketnya. Atau misalkan mau pakai karbon brush tipe yang lain bisa, cuman tipenya yang 303, cuman dia gak ada soketnya guys. Jadi soketnya bisa kalian sambung atau nggak dipasang juga sebenarnya nggak masalah ya. Cuman di sini saya akan pasang aja guys. Oke, dua-duanya udah kita pasang. Ini untuk karbon brushnya seperti ini guys. Ini kan penuh banget tuh jadinya panjang banget ya. Langsung aja sekarang kita pasangkan lagi saklar bolak-baliknya. Untuk caranya seperti ini guys, bisa kalian perhatikan. Karbon brushnya ini kita ke belakangin dulu ya supaya agak mentok ke bodinya guys. Nah, posisinya seperti ini, lalu kita tekan sampai bunyi tek. Nah, ini berarti udah masuk guys. Udah ngunci lagi. Kita coba puter-puter dulu saklar bolak-baliknya, kira-kira macet gak nih guys. Dan pastikan saklar bolak-baliknya ini udah rapat ke bodinya ya. Oke, ini sih udah ngepres, udah pas. Terus sekarang kita masukkan lagi perkeongnya supaya karbon brushnya neken ke dalam. Caranya tinggal kita angkat, lalu kita taruh di atas karbon brush seperti ini guys. Nah, otomatis karbon brushnya ini langsung masuk ke dalam ya, langsung neken ke kolektor armaturnya. Ini yang satu lagi juga sama guys. Karbon brushnya kita tekan dengan perkeongnya. Oke, kayak gini ya. Ini dua-duanya udah terpasang perkeongnya. Sekarang kita coba tes menggunakan multitester. Kira-kira udah hidup apa belum nih guys? Bisa kita lihat sama-sama. Nah, hidup ya guys. Jarum multitesternya sekarang udah jalan. Coba saklarnya saya balik. Oke, hidup juga ya. Berarti untuk saklar bolak-baliknya juga aman guys. Putaran ke kiri dan ke kanannya berarti hidup. Kalau misalkan kita tes menggunakan multitester seperti ini dalam keadaan saklarnya yang sebelah mati, yang sebelah hidup, otomatis putarannya juga pasti akan satu arah doang, entah itu ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Cuman yang ini dua-duanya aman guys, hidup. Sekarang kita pasangkan lagi untuk bodinya guys. Kita rapihkan dulu di bagian dalamnya supaya kabel gak ada yang kejepit. Berarti penyakitnya bener ya, hanya dari karbon brushnya doang yang habis, jadi mesinnya mati guys. Cuman nanti kita lihat untuk hasilnya, kira-kira normal apa enggak jalannya. Ya bisa aja kan lemah atau konslet gitu, itu kan hanya dari multitester aja tadi ketahuan hidupnya. Cuman kalau untuk putarannya kan kita gak tahu nih guys. Oke, langsung aja kita tes nyalakan mesinnya guys. Ini dia untuk hasilnya setelah diganti karbon brush yang baru. Oke, untuk mesinnya normal guys. Segitu dulu tutorial kali ini dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.